merupakan pintu utama untuk memasuki kota Kairo. Jadinya teman-teman, kota Kairo lama, Al-Qahirah Al-Qadimah, itu tidak seperti Kairo yang kita kenal sekarang. Al-Qahirah Al-Qadimah yang pada zaman dahulu itu cuma kota kecil yang dipenuhi oleh benteng, yang pintu masuknya ada di Babul Futuh dan pintu keluarnya ada di Babul Zuailah. Nah, disinilah ada jalan besar, jalan utama pada saat itu menghubungkan antara Babul Futuh dan Babul Zuailah. Nah, jalan ini kemudian kita kenal dengan nama Syari' Mu'idz Didinillah, Jalan Mu'idz Didinillah. Kenapa dinamakan Syari' Mu'idz Didinillah? Jalan ini dinamakan Syari' Mu'idz Didinillah dinisbatkan kepada khalifah pada saat itu. Nah, khalifah pada saat itu yang memimpin yaitu Khalifah Mu'izz Didinillah. Untuk teman-teman ketahui, dinasti Fatimiyah itu adalah salah satu dinasti Islam yang hukum negaranya sendiri itu adalah Syiah, jadinya bukan Sunni. Makanya teman-teman bisa lihat sendiri di depan Babul Futuh itu ada di atasnya itu syahadat mereka yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa aliyan Rasulullah. Nah, teman-teman bisa lihat di Babul Futuh ini banyak sekali corak-corak dinasti Fatimiyah yang terukir di sini, mulai dari bangunannya, terus mulai dari menaranya, mulai dari kubah-kubahnya. Itu merupakan bangunan-bangunan bersejarah yang dibangun pada masa Khilafah Fatimiyah. Nah, untuk Babul Futuh sendiri seperti yang kita sudah jelaskan tadi merupakan pintu utama. Jadinya setiap orang atau setiap kafilah yang ingin berjualan atau yang ingin masuk ke kota Kairo, dia harus melewati Babul Futuh. Untuk Syari' Mu'izz sendiri teman-teman, di Syari' Mu'izz ini terdapat banyak dari sejarah-sejarah, tempat-tempat bersejarah dari beberapa khilafah. Contohnya dari khilafah Ayyubiyah, kemudian dinasti Utsmaniyah pun ada. Nah, setelah dinasti Utsmaniyah pun ada beberapa tempat-tempat bersejarah dari dinasti Mamalik atau Mamluk, teman-teman. Nah, itu banyak sekali. Mulai dari Mamluk pada awalnya, terus ada Mamluk Burji, terus Mamluk Bahri. Itu banyak sekali kita temui di sini. Nah, tempat yang paling dekat, tempat bersejarah yang paling dekat dari Babul Futuh ini adalah masjid, salah satu ikon dari dinasti Fatimiyah juga. Jadinya teman-teman, di dalam dinasti Fatimiyah itu ada 3 masjid utama yang kita kenal di sini. Yang pertama ada Masjid Al-Azhar, itu merupakan masjid pertama yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah. Kemudian ada Masjid Al-Akbar, itu dia masih satu sezaman juga sama Masjid Al-Azhar, akan tetapi lebih dahulu Masjid Al-Azhar. Terus yang paling dekat dengan kita, dengan Babul Futuh ini, yakni Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Mesir, kemudian berkunjung ke Babul Futuh, itu ada masjid sebelum Babul Futuh. Nah, itu merupakan Masjid Al-Hakim bi Amrillah. Masjid Al-Hakim bi Amrillah dibangun pada tahun 1989 Masehi. Nah, akan tetapi masjid ini, untuk teman-teman ketahui, masjid ini dinamakan Masjid Al-Hakim bi Amrillah itu kebanyakan memang dinisbatkan kepada khalifah pada saat itu. Untuk Masjid Al-Hakim bi Amrillah sendiri dibangun oleh kakak dari Al-Hakim bi Amrillah. Jadi teman-teman, pembangunannya dimulai pada masa Al-Aziz Billah. Itu merupakan khalifah sebelum Al-Hakim bi Amrillah. Nah, kemudian dilanjutkan pada periode setelahnya. Karena Al-Aziz Billah terbunuh, akhirnya dilanjutkanlah pembangunnya oleh adiknya, yaitu Al-Hakim bi Amrillah. Nah, masa Al-Hakim bi Amrillah inilah masjid ini selesai dibangun. Nah, kemudian dinamakan Masjid Al-Hakim bi Amrillah, itu nisbatan kepada khalifah yang ada pada saat itu. Oke, Ustadz Albani, sedikit untuk akhir ya. Ini kan kalau kita lihat Masjid Al-Hakim bi Amrillah, terus Masjid Al-Azhar juga ya. Kemudian lagi satu itu masjid yang berada di dinasti Fatimiyah ya. Agak sedikit berbeda kalau kita lihat dari menara ya. Nah, ini mungkin bisa dijelasin bentuk arsitektur masjid atau bangunan pada dinasti Fatimiyah dengan pada dinasti Utsmani, terus yang pernah menguasai Mesir. Mungkin ada perbedaan-perbedaan di arsitektur itu.
Untuk arsitektur sendiri teman-teman, memang ada beberapa perbedaan di antara semua khilafah, mulai dari Umayyah, terus Abbasiyah, yang paling kontras, terus kemudian ke Ayyubiyah. Di Fatimiyah pun memiliki beberapa arsitektur tersendiri. Teman-teman bisa lihat nanti di Masjid Al-Azhar itu bagaimana menaranya. Berbeda dengan dinasti Utsmaniyah yang menaranya mirip sekali seperti pensil. Dinasti Fatimiyah sendiri memiliki seorang ada cincin di antara beberapa menara, ada 2 cincin sebelum ke puncak. Nah, terus ada beberapa perbedaan di kubah. Kubahnya sendiri, dinasti Fatimiyah memiliki kubah tersendiri. Untuk dinasti Fatimiyah sendiri ada salah satu corak bangunan yang mereka miliki tersendiri, yang menurut anak pribadi itu tidak dimiliki oleh khilafah-khilafah yang lain, yaitu ada halaman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menemukan halaman di tengah-tengah masjid, berarti teman-teman bisa mengetahui bahwa masjid itu didirikan pada masa dinasti Fatimiyah. Itulah yang membedakan bangunan-bangunan dinasti Fatimiyah dengan khilafah-khilafah yang lain. Terlebih dari menara, terus ada corak-corak yang lain, itu memang membedakan. Kaligrafi pun, tulisan Al-Qur'annya pun berbeda dari khilafah-khilafah yang lain. Nah, dari sana pula teman-teman bisa membedakan bangunan ini didirikan pada masa siapa. Apakah di masa dinasti Ayyubiyah, atau di masa Fatimiyah, atau di masa Umayyah atau Abbasiyah, teman-teman bisa melihat dari sana. Nah, untuk dinasti Fatimiyah sendiri, teman-teman bisa lihat dari menara, kemudian kubah, dan kemudian halaman yang ada pada masjid itu. Itulah teman-teman, tadi sedikit bincang-bincang kita tentang Babul Futuh atau tentang Kairo Lama dan bangunan-bangunan bersejarah, kemudian jalan utama, kemudian gerbang-gerbang Kairo Lama yang sudah dijelaskan di awal tadi. Ada 2, yaitu Babul Futuh dan Babul Zuelah. Nah, baik teman-teman, sekian dulu ya untuk vlog ke hari ini. Mungkin untuk bangunan-bangunan bersejarah yang selanjutnya nanti ada Masjid Al-Azhar, dan ke sana lagi ada Babul Zuelah, itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi tetap ikuti channel kami dengan subscribe channel Ihsan Dwipa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.